Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Koto Onada dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini, saya akan menjelaskan analisis variansi dari two-way ANOVA. Yang pertama itu, kita buka gambar file. Lalu kemudian kita pilih Excel. Dan kita pilih file Trapmon. Lalu pilih OK. Nah, setelah itu muncul data seperti ini. Lalu kita klik variable view. Nah, untuk di sini width-nya itu kita ganti ke angka 12. Nah, lalu labelnya itu kita isi jenis blur itu yang artinya jenis umpan. Lalu location itu lokasi jebakan. Dan mode itu artinya jumlah muat. Nah, setelah itu kita isi values di sini. Nah, untuk mengetahui values di sini, kita perlu hafalkan dulu pola-pola yang ada di data view, yaitu blur dan location. Seperti di nomor 1 itu ada scan, nomor 2 ada sugar, dan nomor 3 itu ada chemical. Berarti polanya itu 1 scan, 2 sugar, 3 chemical. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sedangkan di location ada top, middle, lower, dan juga ground. Nah, untuk pola di sini, cara mengetahuinya yaitu top dari nomor 1 sampai 15, middle dari nomor 16 sampai 30, lalu lower dari nomor 31 sampai 45, dan ground dari nomor 46 sampai 60. Setelah itu, kita isi values-nya. Lalu untuk yang kedua ini, 1 ada top, 2 itu middle, 3 lower, 4 ground. Nah, setelah kita isi ini, kan tadi data view-nya itu kan udah kita hafalin ya pola-polanya. Nah, nanti setelah itu tipenya itu kita ganti menjadi numerik, yang berarti nanti datanya akan hilang. Nah, seperti ini ya. Kalau udah kayak gini, kita tinggal copy-copy aja karena tadi kita udah ngapalin pola-polanya kayak gimana aja. Tinggal di copy-copy sampai nomor 60. Ini kan 1 scan, 2 sugar, 3 chemical. Setelah luarnya kita isi sampai nomor 60, dan sugar, chemical semua sudah kita isi, lalu pindah ke bagian location, yang dimana 1 sampai 15 itu top, diisi dengan top, dan 16 sampai 30 itu diisi middle, 31 sampai 45 itu diisi lower, dan 46 sampai 60 itu diisi dengan ground.
Lakukan seperti ini ya sampai nomor 60. Nah, nomor 16 diisi middle. Nah, kalau sudah semua, lalu kita pilih analyze. Lalu setelah itu linear model. Nah, setelah itu pilih yang univariate. Nah, setelah udah kayak gini, jumlah ngengatnya itu ada di dependent. Lalu jenis umpan dan lokasi jebakan itu ada di fixed factor. Lalu setelah ini kita pilih means, estimate marginal means. Lalu dipindahkan seperti ini. Setelah itu continue. Nah, lalu nggak langsung di-okein ya, habis itu ada lagi pilih option. Nah, di sini kita pilih descriptive statistic dan homogeneity test. Lalu continue. Setelah itu pilih OK. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, di tabel pertama ini ada between subject factor, di mana dalam tabel ini muncul subjek yang diteliti yang dimasukkan dalam analisis data sesuai dengan faktor yang berbeda antar masing-masing variabel. Jadi di sini tuh ada jenis umpan kayak yang tadi kita masukin, ada polanya 1 2 3 scan sugar chemical, dan jumlah datanya itu ada 20 20 20 dan semuanya itu ada 60. Lalu di lokasi jebakan itu ada top, middle, lower, dan ground. Jadi 15 15. Jadi semuanya ada 60. Setelah itu di descriptive statistik itu bagian output ini menampilkan ringkasan statistik deskriptif dari data yang dianalisis. Statistik deskriptif tersebut mencakup ada nilai mean, standar deviasi, dan jumlah masing-masing data. Lalu di tabel ketiga ini ada Levens test of equality of error variance, di mana output ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing varians dan dari variabel dependen adalah sama atau homogen. Dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas adalah jika nilai signifikannya itu lebih besar daripada alfa, maka varian semua kelompok sampel yang diuji adalah sama. Dan di sini kita mempunyai sig yang nilainya 0,145. Berarti itu sig itu lebih besar daripada alfa, maka varian semua kelompok sampel yang diuji adalah sama. Lalu di sini ada tabel test of between subject effect, di mana pada tabel ini berdasarkan output pada baris lur diperoleh nilai sig-nya itu 0,416 yang artinya lebih besar daripada alfa, sehingga hipotesis nol tidak ditolak atau tidak ada perbedaan yang signifikan di antara jenis umpan terhadap jumlah ngengat yang ditangkap. Kemudian yang kedua ada location, di mana hasil sig-nya itu 0,000, di mana yang artinya itu nilai sig lebih kecil daripada alfa, sehingga hipotesis nol ditolak, bahwa ada perbedaan lokasi jebakan dengan jumlah ngengat yang ditangkap.
Kemudian yang ketiga itu ada lure atau lure location, yang dimana sticknya itu menunjukkan hasil 0,932, yang artinya itu stick lebih besar daripada 0,05, sehingga hipotesis nol tidak ditolak atau tidak ada interaksi antara jenis umpan dan lokasi jebakan dalam menentukan jumlah ngengat yang ditangkap. Jadi pada kolom ini yang akan kita analisis tuh hanya lure location dan lure location. Lalu di tabel selanjutnya ini ada jenis umpan, lokasi jebakan, jenis umpan, dan lokasi jebakan, di mana output ini menjelaskan tentang perbedaan nilai rata-rata jumlah ngengat yang ditangkap berdasarkan jenis umpan dan lokasi jebakan secara deskriptif. Ya, begitu saja dari penjelasan saya tentang analisis variance two-way ANOVA. Semoga dapat bermanfaat, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.